Selamat pagi saudara-saudari, para pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudari yang merayakannya. Dan selamat ulang tahun kepada Romo Ino Nahak, Ketua Komsos Keuskupan Atambua. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami seutuhnya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Ia sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati dimanapun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rendah hati, iman, dan cinta. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, salah satu tanda kehidupan adalah harapan. Sepanjang perjalanan hidup kita, harapan pasti sering kita panjatkan. Kita berharap supaya sembuh dari sakit. Kita berharap untuk dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Berharap untuk mendapatkan pekerjaan ketika menganggur. Berharap untuk diterima dan dikasihi dan sebagainya. Dalam harapan terkandung iman yang mendalam, kuat, dan tangguh. Bahkan dasar dan semua harapan kita adalah iman. Kesulitan hidup selalu menghadang kita dan membuat kita takut dan cemas. Bagaimana kita dapat bersorak-sorai dan bersukacita dalam kehidupan kita? Apa hambatannya? Prinsip hidup, cara berpikir, cara berkata, harta milik, jabatan, dan cara bertindak yang dianggap hebat dan lebih dari orang lain
dan apalagi jika kelebihannya diakui oleh orang lain, seringkali menjadi istana yang memupuk rasa aman, rasa sombong, dan tanpa kita sadari sungguh menjadi penjara. Sikap pegawai istana dalam Injil Yohanes hari ini menjadi dasar pegangan bagi kita. Ia berdoa dan berada dalam lindungan istana, pusat seluruh kekuasaan masyarakat. Tetapi ia keluar dari istana. Ia sudah mendengar tentang Yesus. Oleh karena itu, ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Pergi keluar, dan di luar sana Anda mendapatkan jalan keluarnya. Karena di luar ada Yesus, dan Anda dapat bertemu dengan Yesus. Pegawai istana sadar bahwa istana mempunyai segalanya, tetapi tidak dapat mengatasi semua persoalan. Beriman berarti pergi keluar dari kemapanan, bersiara dalam batin kita untuk menjangkau dunia yang lebih luas. Kita dapat memetik dari pegawai istana 3 sikap positif, yakni rendah hati, iman, dan cinta. Dengan ketiga sikap ini, sang pegawai istana bisa bertemu dengan Yesus yang adalah sumber sukacita dan sorak-sorai menurut Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Ia menciptakan hidup baru, langit dan bumi baru bagi kita. Tuhan Yesus, Dikaulah sumber sukacita dan harapan kami. Kepadamu kami datang bersembah sujud. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.